Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini gue punya cerita yang spesial buat kalian. Gue punya kedatangan bintang tamu. Pasti kalian tahu kan beberapa minggu yang lalu gue sempat bilang kalau kalian punya cerita yang mau kalian sharing, cerita yang serem, yang mau kalian ceritain ke gue, kalian bisa kirim ke gue ke sini. Masih gue tunggu loh cerita-ceritanya. Dan hari ini salah satu yang ngirim cerita ke gue ini kebetulan bisa datang ke studio dan mau nyeritain langsung sama gue. But before kita start ceritanya, please don't forget to like and subscribe. Nah, anyway guys, hari ini gue punya tamu nih yang mau datang buat cerita-cerita nih sama gue. Makasih banget suster ya. Mbak ini seorang suster, aku panggil aja namanya mungkin Suster Bunga. Kita harus menyamarkan namanya karena Suster Bunga ini nggak mau namanya atau wajahnya itu diketahui dan di mana dia bekerja karena jangan sampai nanti orang-orang tahu ya kalau tempat kerjanya suster ada aneh-anehnya ya nggak sus? Bener. Oke. Sebelum suster cerita nih ya, kalau aku boleh nanya, udah berapa lama sih jadi seorang suster? Sekitar 7 tahunan mungkin. Dan selama 7 tahun itu kerja di rumah sakit, apa memang sering mengalami hal-hal yang mistis, yang aneh mungkin? Kalau namanya suster jaga ya Mbak ya, shift malam ya pasti ada aja. Yang kadang tiba-tiba ada yang ketok-ketok, ada yang tiba-tiba mungkin perawat lain juga ngerasain yang hal yang sama, ada aneh-aneh kayak bunyi-bunyi tiba-tiba. Berarti masih hal-hal yang normal lah ya, gangguan-gangguan yang biasa lah. Berarti dari semua pengalaman itu, cerita yang paling berkesan selama suster kerja itu yang suster ceritain ke aku nih. Yang waktu itu tentang seorang ibu hamil itu ya. Iya. Nah, kalau boleh ceritain sus, silakan. Jadi tuh kenapa gak bisa saya lupa, karena ini dari 7 tahun ini yang paling gak bisa dilupa sama saya, terutama sama teman-teman perawat juga gitu. Jadi kita tuh saat itu saya sama beberapa teman saya lagi shift malam, terus tiba-tiba ada panggilan gitu untuk ikut bantuin, ada kecelakaan di UGD? Ya di UGD di rumah sakit kita gitu kan. Langsung dong kita gerak cepat untuk tanganin. Dan dari sekian banyak, karena saat itu kecelakaan kalau nggak salah bus jadi ada lumayan banyak orang. Itu rame banget dong, rame banget, jadi kebetulan rame banget. Kebetulan saya saat itu ada nemenin salah satu ibu-ibu, dia sendirian memang satu. Jadi yang lain teman-teman saya udah ngerawat pasien lain, saya ngerawat si pasien ibu-ibu ini. Yang ibu hamil? Ibu hamil ini. Oke. Hamilnya udah gede belum sih waktu itu dia? Kalau nggak salah sekitar 7 bulanan. Oke. Jadi dia udah hamil 7 bulan. Terus dia udah terlihat hampir tidak sadarkan diri gitu. Jadi udah nggak bisa komunikasi. Udah susah komunikasinya. Masih bisa komunikasi, cuman susah gitu. Kita coba bantu, saya pasang tensi segala macam. Ngelakuin perawatan awal gitu kan sebelum ke dokter. Sama dokter akhirnya langsung ditindak, sama dia ditindak sesar berarti ya? Disesar, harus dikeluarin anaknya. Tapi saya saat itu karena saya ngerasa nih ibu sendirian, jadi otomatis saya ngerasa deket gitu loh, jadi saya harus menemani dia gitu. Kasian lah gitu ya, harus menemani hamil sendirian, kecelakaan pula gitu kan. Jadi saya, karena teman-teman saya juga sibuk dan saya saat itu tidak terlalu sibuk, jadi ya udah saya temenin dia gitu. Akhirnya sampai di operasi, dia disesar. Nggak lama ternyata saya dapat kabar dari dokter bahwa si ibu ini meninggal. Tapi syukurnya anaknya itu bisa diselamatkan. Gitu. Itu kata dari dokter. Tapi kalau nggak salah aku anaknya prematur ya? Karena kan masih 7 bulan ya. Jadi prematur. Berarti harus dimasukin ke NICU gitu dong ya? Harus masuk ke NICU, terus harus dirawat di sana. Cuman karena saya merasa dekat sama nih anak kan, kasihan gitu kan. Dan saat itu belum ada yang datang, Mbak.
si jadi keluarganya itu belum ada yang datang, jadi saya juga ngerasa aduh ini di mana ya keluarganya gitu ya. Saya ikutan nyariin juga, berusaha sama teman-teman ini dari handphonenya gitu kali dari ya? handphonenya, dari kontak yang ada di handphonenya gitu kan. Terus akhirnya ibunya ditaruh di tempat jenazah karena sudah meninggal kan, anaknya di NICU, dirawat di situ. Tuh. Terus saya beberapa kali bolak-balik ke sana, ngecek apakah anaknya baik-baik aja, apa gimana gitu. Cuman selepas itu ya biasa aja, saya sama perawat lain juga ngerawat yang lain gitu, pasien-pasien lain. Nah, hal anehnya itu mulai terjadi. Nah, hal anehnya itu saat kita nunggu keluarganya datang. Jadi itu sekitar berapa hari? Sekitar 2 harian gitu. Kita nunggu keluarganya datang. Mungkin keluarganya dari jauh kali ya. Jadi butuh waktu untuk sampai ke situ gitu, sampai ke rumah sakit kita. Selama itu kita tuh mulai ngerasa ada hal janggal gitu di rumah sakit. Okay. Jadi itu kebetulan ruangan perawat itu berdekatan dengan NICU, nggak terlalu jauh lah gitu. Jadi saya masih bisa nengok si anak kecil ini kan, si bayi ini gitu. Dan selama itu itu bukan saya doang ternyata. Pertama saya doang yang dengar kayak suara ada langkah kaki, cering itu maksudnya kayak gelang kaki gitu loh Mbak. Kayak suara gelang kaki gitu. Oke. Nah, terus kok ada suara gelang kaki ya, mondar-mandir gitu, maksudnya dari arah tempat kita menjauh gitu ke arah NICU gitu kan. Kok ada suara gelang kaki ya gitu kan. Pertama saya doang, terus ternyata perawat lain juga ada yang dengar hal yang sama. Terus kita, kenapa nih? Ada apa nih gitu kan? Kayak orang jalan tapi pakai gelang kaki. Kayak orang jalan gitu, kayak pakai gelang kaki jalan. Udah gitu, terus juga ada beberapa perawat lain juga ada yang bilang katanya kalau dia ke kamar mandi kadang suka ada suara nangis, perempuan nangis gitu kan. Terus juga suatu malam masih di hari 2 hari gitu, saya lewat NICU. Saya lewat NICU, terus kayak ada orang yang ada di dalam situ, padahal bukan suster, nggak pakai baju suster. Nggak pakai baju suster. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Cuman rambut gitu doang. Dia lagi ngapain? Diem aja kayak ngeliatin si bayi itu. Si anak ini gitu kan. Oke. Terus kok kan nggak boleh ya orang luar itu masuk tiba-tiba di situ. Itu ada siapa, kan ada kacanya gitu kan. Terus saya deketin, pas saya mau coba tegur gitu, kok nggak ada, kok nggak kelihatan gitu kan. Terus akhirnya ya udah, mungkin saya salah lihat kali gitu kan. Udah saya berlalu gitu aja. Tapi si anaknya ini nggak apa-apa? Anaknya ini tiap maghrib itu dia rewel. Tiap maghrib? Tiap maghrib. Selalu tiap maghrib dia rewel. Nangis terus gitu. Kan ada perawat NICU yang jagain tuh udah kesusahan sendiri dia. Jadi sampai aduh gimana ya ini. Pokoknya cuman maghrib. Kalau udah begitu maghrib dia mulai maghrib nangis. Selesai subuh gitu udah selesai, udah bisa ditenangin. Tapi kalau maghrib kayak uring-uringan gitu loh Mbak. Kayak nggak bisa didiemin, nih anak kenapa. Semua perawat semua ini anak kenapa, karena kan cuman anak itu yang ada di NICU gitu kan. Jadi kita concernnya sama dia gitu. Terus akhirnya setelah anak itu, jadi kita nemuin kontaknya keluarga. Akhirnya keluarga itu bisa datang sekitar 2 hari 3 harian. Keluarga itu datang ngurus yang ibunya kan, yang ibunya meninggal. Udah keluar dari sana. Mbak akhirnya tahu dong ceritanya si ibu ini. Iya. Suaminya datang atau apa? Ternyata ibu ini single parent. Jadi sebatang kara si ibu ini. Tadinya kata si keluarganya dia itu mau ngerawat anak ini sendiri nanti. Tapi sebelumnya tuh bapaknya ternyata ninggalin dia. Bapaknya anak ini gitu. Kasihan. Berarti
udahlah dia hamil, ditinggal, kecelakaan pula, meninggal pula. Tragis banget berarti ya. Iya, dan katanya dia tuh ke arah tempat rumah sakit kita, ke daerah rumah sakit kita tuh mau nyariin si suaminya itu, si cowok ini gitu. Oh, makanya waktu itu kecelakaan, dia tuh lagi dalam perjalanan sebenarnya mau nyari si suaminya ini gitu. Jadi kata si keluarganya, ini orang udah kita tahan untuk gak nyariin, tapi dia masih tetap berusaha untuk nyariin si bapaknya nih anak gitu kan. Terus yaudah akhirnya mungkin Tuhan berkehendak lain ya, dia akhirnya dipanggil meninggal. Nah, anaknya masih di situ karena kan masih butuh perawatan khusus kan, jadi masih tinggal di situ. Terus nah kalau nggak salah Mbak sempet bilang ke aku ya, suster sempet cerita ke aku itu pernah waktu itu katanya suster di kamar mandi tengah malam terus tiba-tiba dengar suara ada yang masuk ke dalam dan ada yang suara kerincingan kaki itu. Itu si ibunya ini, si korbannya ini yang meninggal ini, dia juga pakai kerincingan yang sama kan di kakinya kan waktu dia masuk pas kecelakaan itu kan. Oh iya, jadi si keluarganya itu pas jemput, ternyata kan kita membalikin barangnya kan, balikin barang si ibu ini. Ternyata kita nemuin ada gelang kaki di situ. Jadi pas kita connecting dot gitu, jadi kita sambungin, oh jangan-jangan yang neror kita ini si ibu gitu kan, yang selama ini kita dengar gerincingan kaki itu si ibu, karena kan tadinya kita nggak ngeh gitu, ini suara dari mana sih, kerincingan apa sih, kok nggak make sense banget tiba-tiba ada kerincingan kaki di rumah sakit kita gitu kan. Akhirnya ya udah pas balikin barang barulah ketahuan, oh si ibu pakai gelang kaki ternyata. Oh jadi jangan-jangan si ibu ini yang selama ini ada di sini gitu kan. Yang kalau nggak salah aku baca waktu itu ada, makanya ini aku suka serem ya kalau malam-malam di tempat asing atau di rumah sakit naik lift, itu aku paling takut deh. Terus suster sempat cerita juga ya ke aku, ada kejadian dengan lift ya waktu itu ya. Iya, jadi kan kita kalau mau perawat itu kan sering mondar-mandir gitu kan. Jadi pas saat itu, pas si anak ini masih di sini, masih di rumah sakit kita, aku kan mobile langsung lewat lift. Setiap aku mau ke lantai berapapun itu, mau ngecek pasien atau mau pulang atau gimana, itu pasti aku kebuka dulu ke lantai yang ada ruang jenazahnya. Selalu. Di yang pas satu hari itu? Iya. Waktu si jenazah ibunya tapi masih juga di situ kan? Iya, masih ada di situ. Jadi pas masih ada di situ, anak itu masih ada di situ, setiap saya mau ngecek pasien atau apapun, saya mondar-mandir di situ lewat lift, pasti pasal pencetnya lantai 3 gitu. Tapi pokoknya turunnya ke lantai 2. Kan jenazahnya ada di lantai 2 tuh. Pasti ke lantai 2. Semua saya pencetnya, saya udah memastikan itu mencet lantai 3 atau lantai 4 gitu. Ke lantai 2 lagi. Ke lantai 2 lagi. Dan itu liftnya kebuka? Iya, jadi pas itu terus tahu-tahu ting kebuka gitu. Terus nggak ada yang naik, nggak ada orang yang naik. Terus siapa yang mencet? Saya gitu bingung gitu loh. Pas itu, aduh gimana? Akhirnya saya keluar lift itu, saya naik tangga aja deh akhirnya. Nggak berani naik lift lagi. Tuh, tapi sebenarnya sedih sih ya kalau dengar cerita ini tuh, antara ya serem juga tapi sedih juga. Dan ya aku yakin pasti memang namanya di rumah sakit ya pasti banyak ya kejadian-kejadian yang serem, yang horor, yang apa. Cuman ya mungkin ini yang paling suster inget banget lah pasti ya. Seorang ibu hamil yang lagi mau nyari ayah dari anaknya dan malah kecelakaan gitu dan meninggal. Kesian banget sih gitu. Tapi dari semua kejadian itu ya, paling serem tuh yang kejadian sama suster tuh apa sih? Iya, jadi itu aku lagi jaga malam, lagi shift malam. Ada temen aku 2 orang kalau nggak salah. Aku lagi ke kamar mandi itu pintu kok udah kebuka ya gitu kan. Ini pintu kok kayak ada orang gitu. Terus ada suara
gelang kaki itu. Ini berarti posisinya Mbak suster udah masuk ke dalam kamar Iya, mandi, sudah lagi masuk. masuk di kamar mandi. Ada pintu yang kebuka. Pintu ini kan berarti suster di kubikel ya. Ini berarti pintu kamar mandinya yang kebuka. Iya, ada Oke, pintu. kayak ada yang masuk Kayak gitu. ada yang masuk, kayak Oke, ada oke. bunyi kebuka terus kerincing, terus wah temanku kali gitu kan. Aku panggil namanya si A, si B gitu kan. Oh nggak jawab. Kan biasa kita kalau masuk kamar mandi kan nyapa gitu kan. A, B gitu. Kok nggak nyapa balik? Bunyi cring. Kok cuma bunyi doang. Terus akhirnya aku beres dari kamar mandi, buka pintu. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Tapi keran airnya nyala. Tapi kamar mandi yang sebelah pun, kubikel sebelah Gak pokoknya ada, nggak aku orang. cek, aku buka, aku sambil panggil tuh teman-temanku, si A, si B, kok nggak ada jawaban, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Terus siapa? Di Oke. situ, gitu. Nah terus pas aku mau pulang, ini di hari berikutnya, setelah aku mau pulang, kan itu agak ngelorong gitu ya rumah sakitku itu. Rumah sakit di tempatku kerja itu agak lorong gitu. Terus aku ngelihat ada perempuan yang sama yang lagi Perempuan yang mana nih? yang ngelihat di NICU. Oke. Ya, Yang rambutnya panjang itu. yang rambutnya panjang itu perempuan yang sama. Dia berdiri tapi dia kayak nangis gitu loh. Ada suara nangis gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, sama persis kayak di NICU. Jadi dia ngebelakangin aku gitu. Aku lewat gitu terus dia kayak nangis gitu. Itu bulu kuduk apa nggak berdiri gitu, apa Wah, itu enggak? malam mau pulang kayak aku mau cepet-cepet pulang tapi kamu ada di situ gitu kan. Ini siapa gitu kan. Samperin nggak ya? Kayak kirain mungkin pasien Iya, nangis iya, gitu gitu. ya atau Ini pasien mana gitu kan, rawat inap kah atau gimana gitu, yang gimana lagi sedih atau apa, cuman kok nangis. Terus udah deh daripada ini udah aku pulang aja, aku pergi, akhirnya aku tinggalin aja. Persis mirip kayak yang di NICU. Jadi tahu itu siapa, ya aku tinggalin aja karena takut. tapi akhirnya teror si hantu yang dengan gelang kaki ini itu tuh berapa lama akhirnya? Kan kalau yang suster sempat cerita ke aku, yang aku baca itu kan anaknya meninggal ya. Iya. Terus apa yang terjadi tuh? Oh, jadi si anak ini akhirnya setelah sekitar 5 harian setelah ibunya udah diambil sama keluarganya, berapa hari kemudian meninggal ternyata. Anak ini nggak bertahan, meninggal. Setelah meninggal dan diambil keluarganya, udah tiba-tiba suasana rumah sakit kita tuh kayak biasa lagi. Kayak kok nggak ada apa-apa ya? Dan si suara kerincingan itu, orang jalan apa itu udah nggak ada lagi, Hilang. nggak pernah kedengeran lagi. Iya, tiba-tiba hilang aja. Aku sama perawat lain juga, oh nggak ada ya, udah nggak ada ya. Kenapa ya? Mungkin si ibu kali udah sama anaknya gitu. Udah tenang kali ya, udah berkumpul lagi Iya. sama anaknya. Kasian banget. Well, makasih banget ya Sus udah mau datang ke sini, udah mau sharing ceritanya sama kita. Dan guys, kalau kalian punya cerita-cerita serem yang lainnya, again kalian bisa kirim ke gue ke sini, atau kalian kalau even mau datang dan tampil di sini, gue bakal lebih happy lagi sih. Kita bisa sharing cerita-cerita serem kita, dan gue juga gak sabar pengen dengar cerita dari kalian. And anyway, thank you for watching. Jangan lupa buat like and subscribe, and I'll see you next week. Bye guys.